Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tulang dan otot. Mari kita simak penjelasannya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Fungsi alat gerak pada manusia dan hewan diantaranya untuk berjalan, berlari, menangkap, melompat, menghindar dari bahaya, melempar, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan tulang digerakkan oleh otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Fungsi tulang pada manusia, yaitu 1. Menyokong tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. 3. Menjadi tempat pembentukan sel darah. 4. Melindungi organ vital. 5. Menjadi tempat melekatnya otot. Fungsi masing-masing tulang pada manusia. 1. Tulang hasta berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. 2. Tulang lengan atas berfungsi menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. 3. Tulang pengumpil berfungsi menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. 4. Tulang pergelangan tangan berfungsi menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. 5. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. 6. Tulang paha berfungsi sebagai penghubung tulang bagian pinggul dan lutut. 7. Tulang kering berfungsi sebagai penopang tubuh saat berdiri dan penghubung lutut dengan pergelangan kaki. 8. Tulang betis berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan dan tempat menempelnya otot kaki. 9. Tulang pergelangan kaki berfungsi memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. 10. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga kita dapat berjalan, berlari, dan berdiri. 11. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Otot, sama halnya dengan tulang, memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia, yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang mengandung nutrisi dan oksigen. Macam-macam otot manusia, yaitu 1. Otot polos. 2. Otot lurik. 3. Otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita karena dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. 1. Waktu kontraksi antara 3-180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka.
Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel. 6. Mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. 1. Otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. 6. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Demikian penjelasan tentang tulang dan otot. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.